Apakah Anda bisa mengenal pribadi yang ada di lukisan ini? Coba Romo. Ayo tulis di kolom komen tentang orang yang ada di gambar ini. Namanya, usianya, pekerjaannya, tinggalnya di mana, hobinya apa, makanan kesukaannya apa yang tidak dia suka, bahkan bagaimana jalan hidupnya, bagaimana tugas-tugasnya, bagaimana Anda mengenal pribadi di lukisan pensil ini. Coba, saya pengen tahu. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Dimanapun, bagaimanapun, apapun situasi Anda, kondisi Anda saat ini, saya seorang pastor selalu mengirimkan doa untuk Anda semua. Anda yang sedang banyak syukurnya dalam hidup, Anda yang sedang rezekinya berlimpah-limpah, Anda yang sedang mengalami puncak kehidupan Anda. Terutama doa-doa juga saya kirimkan untuk Anda yang sedang sakit, yang sedang dalam pergulatan, yang sedang dalam keterpurukan, Anda yang sedang mencoba bangkit dari kejatuhan demi kejatuhan di masa lalu. Doa-doa saya selalu untuk Anda. Ya Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu ini. Dengan kuasa-Mu sendiri bekerja dalam diri mereka. Dari hal-hal sederhana sampai hal-hal yang ajaib. Dari hal-hal kecil sampai hal-hal yang besar. Ya Tuhan, kami percaya padamu. Izinkan doa-doa kami ini sungguh melambung ke hadirat-Mu dengan berkat-berkat dari surga dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku, sebagaimana Anda lihat, saya sudah di kamar saya sendiri karena baru saja 3 hari kemarin saya di Carita. Ini saya bikin videonya malam-malam, makanya rada gelap. Karena besok pagi saya harus berangkat lagi ke Singkawang, ke Pontianak, ke kota-kota di Kalimantan. Siapa penonton Bible Learning berasal dari Pulau Kalimantan? Coba tulis di kolom komen Anda dari kota mana, dari daerah mana. Siapa tahu besok berjumpa dengan saya. Romo Yosef ngapain ke Pontianak dan ke Singkawang? Ikut acara sama dia Romo. Jalan-jalan ya Romo? Iya, tapi saya punya agenda tersembunyi. Yaitu seperti biasa, di masa libur kuliah saya akan cari panti asuhan, rumah sakit, orang-orang yang membutuhkan untuk berbagi berkat-berkat Bible Learning. Saudara-saudaraku yang terkasih, itulah tugas seorang imam. Saudara-saudaraku, sebagai seorang pastor pengajar kitab suci, saya tidak akan pernah lelah-lelahnya untuk menuntun Anda semua, membantu Anda untuk berkenalan dengan firman Tuhan, semakin akrab dengan cerita-cerita tentang kisah kasih Tuhan, memahami lika-liku sejarah keselamatan yang disiapkan oleh Allah sampai hari ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya juga sangat berharap semoga kisah kasih Allah yang ditulis dalam kitab suci itu tentang peristiwa 2000-3000 tahun yang lalu juga betul-betul menjadi kenyataan, menjadi kebenaran buat hidup kita semua di zaman ini. Kisah kasih Allah bukan tentang masa lalu, tapi juga tentang masa kini dan hidup kita di masa depan. Saudara-saudaraku, mari kenalilah Allah. Siapa Allah, bagaimana kasih-Nya, tinggi, lebar, besar, dan dahsyat buat kita. Biarlah cara Allah bekerja menyelamatkan bangsa Israel, tokoh-tokoh dalam kitab suci juga bekerja dalam diri kita. Semakin kita mengenali Alkitab, kisah kasih Allah yang diceritakan dalam kitab suci, semakin kita mampu semakin peka mengenal, oh iya ya, ini seperti Musa waktu itu nih. Oh iya ya, ini seperti firman Allah kepada Yeremia. Oh iya ya, ini seperti yang diwartakan oleh Tuhan Yesus. Seperti itu saudara-saudaraku. Allah yang penuh kasih, Allah yang tidak pernah bosan-bosannya mengampuni kita manusia. Allah yang selalu mau merangkul kembali kita untuk bertobat kembali kepadanya. Meninggalkan cara hidup kita yang lama, jadi hidup baru dalam kasih-Nya. Allah yang mengajak kita untuk berelasi, akrab, dekat, mesra dengan diri-Nya. Saudara-saudaraku yang terkasih, itulah tujuan goal dari hidup kita masing-masing.
Kalau sudah akrab, kalau sudah lekat dengan Tuhan, Tuhan akan siap dengan semua kasih karunia yang kita butuhkan. Bahkan rahmat-rahmat yang tidak pernah kita minta, tidak pernah kita bayangkan sekalipun, Tuhan akan melimpahkannya buat kita. Saudara-saudaraku, sebagai pengantar dari tema video ini, sejauh mana kita mengenal Allah, saya ada sebuah lukisan ya. Apakah Anda bisa mengenal pribadi yang ada di lukisan ini? Coba Romo. Ayo tulis di kolom komen tentang orang yang ada di gambar ini. Namanya, usianya, pekerjaannya, tinggalnya di mana, hobinya apa, makanan kesukaannya apa yang tidak dia suka, bahkan bagaimana jalan hidupnya, bagaimana tugas-tugasnya, bagaimana misalnya buku-buku yang pernah dia tulis mungkin. Bagaimana Anda mengenal pribadi di lukisan pensil ini? Coba, saya pengen tahu. Saudara-saudaraku terkasih, ternyata semakin Anda mengenal saya secara pribadi, mungkin pernah ketemu, mungkin pernah jadi murid saya, mungkin pernah ikut aktif pelayanan bersama saya, Anda akan menulis begitu banyak hal bagaimana Anda mengenal saya. Tapi kalau cuman ya ketemunya cuma di YouTube doang Romo, taunya cuma di medsos doang Romo, paling Anda cuma tahu itu namanya Romo Yosef Susanto, dia dari Jakarta, dia itu seorang pastor, dia seorang pengajar kitab suci. Selesai. Coba disuruh mama saya misalnya ya, atau dosen saya, atau teman sekomunitas saya, teman-teman sahabat saya, disuruh nulis tentang siapa orang ini. Wah, bisa berhalaman-halaman Romo. Lihat saudara-saudara, semakin Anda mengenal seorang pribadi, berkualitas dalam relasi dengan dia, semakin kita banyak berkata-kata tentang dia, bukan? Demikian juga dengan Tuhan. Inilah yang bisa kita temukan dalam bacaan pertama, yaitu Yeremia bab 31 ayat 31 sampai 34. Ini berarti sambungan dari video sebelumnya, dan juga nanti ada di Matius bab 16 ayat 13 sampai 23. Bagaimana Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Saudara-saudara, kalau Anda ditanya oleh Allah, siapakah aku ini? Ditanya oleh pribadi Yesus, siapakah aku ini? Apa jawaban Anda? Wah, itu kan Tuhan Yesus, juru selamatku, lahirnya 25 Desember, ibunya namanya Maria, bapaknya namanya Yosef. Terus udah. Nah, itu tuh Tuhan Yesus yang bisa begini, bisa begitu, bisa bikin mukjizat, dia wafat, menderita, bangkit pada hari ketiga. Saudara-saudara, apakah Anda bisa lebih dalam mengenal dia? Apakah pengenalan Anda dengan Tuhan yang kita imani berkualitas, sungguh-sungguh lahir dari pengenalan pribadi? Bukan apa kata orang, tapi Anda sendiri pernah betul-betul merasakan kasihnya, betul-betul disentuh oleh kuasanya, oleh kehadirannya dalam hidup Anda. Percayalah, hidup Anda akan sama sekali berbeda daripada yang Anda bayangkan. Hal itu bisa kita lihat dari lagi-lagi perjanjian baru yang diwartakan oleh Nabi Yeremia. Dikatakan dalam bagian ini, Allah akan memulihkan, Allah akan menuntun bangsa Israel dan kaum Yehuda. Allah akan mengikat kembali perjanjian yang baru. Bukan dengan cara perjanjian yang lama yang terbukti gagal dan tidak berhasil. Dikatakan Allah akan berkuasa atas bangsa ini. Kasihnya, perjanjiannya tidak akan berubah hanya karena tingkah laku, pola, ketidaktaatan, ketidaksetiaan bangsa ini. Dikatakan begini, "Beginilah perjanjian yang kuikat dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka." Selama ini, orang Israel mungkin dalam dunia perjanjian lama hanya memahami Taurat di pikirannya saja. Mana yang menguntungkan, mana yang merugikan. Taurat hanya dipahami sebagai peraturan demi peraturan, hukum demi hukum yang harus ditaati gitu. Tapi tanpa kesadaran kenapa harus mentaatinya. Itulah yang terjadi
di perjanjian lama yang terbukti gagal. Maka Tuhan mengatakan, aku akan menaruh Tauratku dalam hati mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Itu luar biasa saudara-saudaraku yang terkasih. Hukum Allah, cinta kasih Allah bukan sekedar teori, bukan sekedar tuntutan-tuntutan yang harus ditaati oleh manusia, tetapi lahir dari batin, dari pengenalan sejati, dari relasi yang akrab. Jadi orang yang mentaati Taurat bukan karena takut dihukum, tapi karena cinta. Dia akan merasa kecewa kalau dia melukai hati Tuhan. Kalau dia tidak setia, dia akan merasa dia hancur lebur. Demikian juga kalau Anda mengkhianati orang yang Anda kasihi, bukan? Kayaknya nggak mungkin Romo, saya menyakiti ibu saya sendiri karena ibu saya itu sangat menyayangi saya. Demikian juga Taurat dalam batin mereka ditulis dalam hati mereka. Sebuah perjanjian baru lahir dari batin manusia. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan. Karena betul-betul Taurat, hukum-hukum Allah, pengenalan akan Allah sudah lahir dari dalam diri mereka masing-masing. Kenallah Allah, tidak perlu lagi karena setiap orang akan menyadari betapa baiknya Tuhan, betapa luar biasa kasih setianya. Nah, dikatakan sebab mereka semua, besar ataupun kecil, akan mengenal aku. Demikianlah sabda Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan takkan lagi mengingat dosa mereka. Sebuah perjanjian baru lahir dari pengenalan. Mereka akan mengenal aku. Jadi saudara-saudara, mengenal Allah, mengenal kasih-Nya, mengenal rencana keselamatannya menjadi hal yang sangat penting buat kita ketika berbicara soal perjanjian baru yang diadakan Allah dengan umat Israel. Maka di sini kita bisa melihat hubungannya dengan bacaan Injil, bagaimana Tuhan Yesus bertanya kepada para muridnya, sejauh mana orang banyak mengenal aku? Sejauh mana dirimu sendiri mengenal aku? Dikatakan sekali peristiwa di Matius bab 16 ayat 13 sampai 23, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Saudara-saudara yang terkasih, Kaisarea Filipi, sebuah tempat di mana Tuhan Yesus memanggil para muridnya. Banyak pelayanan Yesus diadakan di tempat ini. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab para murid, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Betul kan saudara-saudara? Nabi Yeremia itu terkenal luar biasa di zaman Yesus. Di mata, di benak orang-orang Yahudi, Yeremia itu memainkan peran sangat penting. Karena nabi ini betul-betul sebelum pembuangan sampai di pembuangan ikut serta menemani orang-orang Israel yang sedang terpuruk itu. Nah, Tuhan Yesus tidak puas dengan apa kata orang tentang dirinya. Apa yang kamu dengar? Orang ngomong apa tentang aku? Orang cerita apa tentang kisah-kisahku? Yesus mau pengenalan dari dalam batin. Dari pengalaman bersama dengan Yesus dalam kebersamaannya. Maka Tuhan Yesus berkata, apa katamu, siapakah aku ini? Saudara-saudara, menjadi penting. Memang kesaksian orang-orang lain tentang siapa Allah, siapa tentang Tuhan Yesus itu menjadi sangat penting supaya kita bisa mengenal. Tapi pada akhirnya nanti kita sendiri yang akan diajak untuk bersaksi siapa Tuhan yang kamu kenal dari pengalamanmu sendiri. Dari kuasa kasih Allah yang bekerja dalam dirimu. Siapa Allah? Nah, waktu itu Petrus, salah satu murid Yesus, menjawab, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara-saudara, apa yang dialami oleh Petrus, pengenalannya akan Yesus Kristus gurunya ini, sampai-sampai dia berkata, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara-saudaraku yang terkasih, Mesias dari bahasa Ibrani, akar katanya itu yasa.
Yasa itu artinya menyelamatkan, ditambahin M, Mesia, jadinya orang yang menyelamatkan. Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup, penyelamat. Pribadi yang akan menyelamatkan umatnya. Berasal dari Allah. Ada dalam rencana kuasa Allah. Itu yang dikenal oleh Petrus. Nah, kata Yesus, berbahagialah engkau, Simon anak Yunus. Bayangin saudara-saudara, pribadi yang mampu mengenal Tuhan lebih dalam daripada yang standar, daripada apa yang kata orang. Tuhan Yesus memberikan jaminan apa? Berbahagialah. Berbahagialah hidupmu. Pengenalan itu tidak bisa dibeli oleh harta sebanyak apapun, tapi lahir dari pribadi, pengalaman pribadi diriku dengan Tuhanku. Nah, kalau Anda ditanya, apa sih siapa Tuhan Yesus buat Anda? Bagaimana kehadirannya dalam hidup Anda? Bagaimana firman-Nya, kehadirannya, kasih-Nya mengubah kehidupan Anda? Bagaimana pertolongannya? Bagaimana apa yang dituntut Tuhan Yesus pada diri kita masing-masing? Jadi selama ini ketika kita ditanya siapa Tuhan Yesus? Oh, itu Romo, penyelamat saya Romo, penolong saya. Dia menolong saya saat saya terlilit hutang Romo. Dia menyembuhkan saya waktu sakit Romo. Tapi apakah pengenalan Anda bisa lebih luas, lebih dalam daripada itu? Semakin hari semakin mengenal Dia, maka bertambah, lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam lagi, lebih berkualitas pengenalan kita. Dikatakan, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku di surga. Saudara-saudara, di sini dari firman Tuhan ini kita bisa melihat pentingnya rahmat Tuhan. Kita bisa mengenal Tuhan karena rahmat bekerja dalam diri kita. Itulah yang terjadi dalam diri Petrus. Karena Bapa di surga yang bekerja dalam dirinya, maka Petrus bisa memberi kesaksian, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, di sini Petrus setelah mengenal pribadi Yesus, dia bekerja sama dengan rahmat Bapa, ada sebuah identitas baru yang diberikan Tuhan Yesus kepada Petrus. Engkaulah Petrus, di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut takkan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Saudara-saudara terkasih, sebuah identitas pribadi Petrus dengan Yesus semoga juga terjadi dalam diri kita. Dalami terus kasih Tuhan. Sulit bagi kita untuk mengenal Tuhan kalau kita tidak membaca firman Tuhan, membaca kitab suci setiap hari. Jangan sampai iman pengenalan kita seperti anak-anak TK aja. Dari sekolah bina iman gak pernah berkembang, gak pernah lebih dalam lagi. Firman Tuhan yang kita kenal cuma ya dari orang-orang, tapi bagaimana firman itu bekerja dalam diri kita. Saudara-saudara yang terkasih, itulah kuasa kasih pengenalan akan Allah. Berasal dari rahmat Tuhan, memampukan kita mengenal Dia. Posisinya, kehadirannya, kuasanya untuk hidup kita, mukjizatnya, jalan-jalannya, kebaikan-kebaikannya. Maka kenali lebih dalam lagi. Ketika kita mampu mengenal Dia, Dia akan memberikan anugerah lebih besar lagi, yang mengajak kita untuk mengenal lebih dalam lagi, dan terjadilah kuasa yang lebih besar lagi. Itu hebatnya pengenalan akan Tuhan. Kalau saya Romo Yosef, saya begitu bersyukur. Saya seorang pastor yang belajar firman Tuhan. Saya semakin mengenal kasih-Nya, mengenal cara-caranya bekerja dalam diri saya. Luar biasa, besar kuasa kasih-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu Tuhan. Besar kuasa kesembuhan-Mu Tuhan. Nyata pertolongan-Mu Tuhan buat hidupku saat ini. Kemarin-kemarin, saat ini, dan saya yakin juga di masa yang depan, di masa datang, Engkau akan selalu menunjukkan kuasa kasih-Mu. Kenali Tuhan, jangan sampai Anda nggak kenal. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Berkat mengalir buat hidup Anda dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, saya mau istirahat tidur dulu, besok pagi-pagi harus berangkat. Ciao.